Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya hari ini? Nah, masih semangat ya belajarnya hari ini? Sebelum kita belajar, marilah kita bersama-sama berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini kita akan belajar materi kelas 3 tema 6, subtema 2, pembelajaran 1 mengenai perubahan energi. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama yaitu menjawab soal berdasarkan teks bacaan. Yang kedua, mengetahui perubahan energi dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, melakukan gerakan menggunakan kaki. Hari ini kita akan belajar subtema 2 mengenai perubahan energi. Energi tidak dapat diciptakan oleh manusia. Energi juga tidak dapat dimusnahkan. Energi hanya dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Bagaimanakah perubahan energi terjadi? Bagaimana manusia memanfaatkan perubahan energi tersebut? Ayo kita pelajari bersama. Judulnya perubahan energi. Lani sedang membantu ibu di dapur. Lani memperhatikan kompor yang sedang menyala. Lani bertanya kepada ibu, bagaimana kompor itu dapat menyala? Kompor dapat menyala karena ada bahan bakarnya. Bahan bakar yang sering digunakan untuk kompor adalah minyak tanah dan gas. Energi pada minyak tanah dan gas adalah energi kimia. Minyak tanah diserap oleh sumbu kompor. Saat sumbu kompor disulut api hingga menyala, pada saat kompor menyala terjadilah perubahan dari energi kimia menjadi energi panas. Saat kompor gas menyala juga terjadi perubahan energi kimia menjadi energi panas. Perubahan energi juga terjadi di dalam tubuh. Makanan merupakan sumber energi kimia di dalam tubuh. Makanan tersebut diolah menjadi sari-sari makanan. Sari-sari makanan diubah menjadi energi. Karena energi inilah seluruh bagian tubuh dapat bekerja. Mata, mulut, tangan, dan kaki dapat bekerja karena adanya energi. Begitu pula bagian-bagian tubuh lainnya. Nah, perhatikan yang pertama, Beni makan untuk memperoleh energi. Setelah itu, makanan diolah menjadi energi. Nah, hasilnya energi dapat digunakan untuk bergerak. Sekarang coba jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Yang pertama, mengapa kompor ibu dapat menyala? Iya, karena ada bahan bakarnya. Yang kedua, tuliskan perubahan energi apa yang terjadi saat kompor menyala? Iya, energi kimia menjadi energi panas. Yang ketiga, tuliskan perubahan energi apa yang terjadi di dalam tubuh kita? Energi kimia menjadi energi gerak. Yang keempat, apa manfaat energi bagi tubuh? Tentu saja, karena energi inilah seluruh bagian tubuh dapat bekerja. Nah, untuk yang kelima, silakan kalian diskusikan bersama orang tuamu ya. Lalu tulislah di bukumu masing-masing. Sekarang amatilah lingkungan sekitarmu. Lihatlah perubahan energi yang ada di sekitarmu. Diskusikan bersama temanmu. Perubahan energi apa saja yang terjadi sehari-hari, baik di rumah maupun di sekolah? Lalu tuliskan hasil diskusimu pada tabel di bawah ini. Peristiwa perubahan energi di rumah, misalnya perubahan energi listrik menjadi energi gerak pada kipas angin. Lalu ada peristiwa perubahan energi di sekolah, misalnya perubahan energi listrik menjadi cahaya saat lampu ruang kelas. Lalu yang selanjutnya, perubahan energi listrik menjadi energi panas pada setrika. Yang selanjutnya, perubahan energi listrik menjadi energi gerak pada kipas angin di kelas.
Di rumah ada energi kimia menjadi energi panas pada kompor saat ibu memasak di dapur. Di sekolah, energi listrik menjadi energi bunyi ketika bel elektronik sekolah berbunyi. Lalu ada energi listrik menjadi energi suara saat Benny menonton televisi di rumah. Di sekolah, energi listrik menjadi energi cahaya ketika proyektor dinyalakan guru saat mengajar. Untuk contoh yang selanjutnya, silakan kalian diskusikan bersama orang tuamu ya. Lalu tulislah di bukumu masing-masing. Kemudian bacakan hasil diskusimu kepada teman dan gurumu ya. Selesai membantu ibu, Lani beristirahat. Lani mendengarkan musik sambil menari. Lani mempraktikkan gerak lemah kaki pada tari. Gerak ini telah diajarkan oleh ibu guru di sekolah. Lani menggerakkan kakinya dengan lemah lembut. Gerakan tersebut mengikuti irama lagu Oh Ina Ni Keke yang temponya lambat. Ada 3 gerakan kaki yang Lani pelajari. Berikut ini urutan gerakan yang dilakukan. Perhatikan baik-baik ya. Gerakan pertama, tangan bertolak di pinggang, kaki kanan dijulurkan ke depan, menyilang ke kiri. Posisi ujung telapak kaki menghadap ke atas. Tumit menyentuh lantai. Lakukan bergantian dengan kaki kiri menyilang ke kanan ya. Nah, seperti yang dilakukan Lani pada gambar. Gerakan kedua, kaki kanan dibuka ke samping kanan, kaki kiri merapat sambil menekuk lutut. Badan juga dicondongkan ke kanan. Kemudian kaki kiri digerakkan ke samping kiri. Kaki kanan dirapatkan ke kiri sambil menekuk lutut. Badan dicondongkan ke kiri. Lalu kembali ke posisi semula. Gerakan ketiga, kaki kanan digerakkan ke samping kanan sambil kedua lutut ditekuk. Badan ikut turun mengikuti gerakan lutut yang menekuk. Saat lutut ditekuk, kedua tangan diayunkan ke depan sampai batas dada. Setelah itu, ganti arah gerakan ke kiri. Saat melakukan gerakan tari dibutuhkan energi. Besar kecilnya energi yang dikeluarkan tergantung dari kuat lemahnya suatu gerakan. Gerakan yang lemah tidak terlalu menguras energi. Tempo musik yang lambat sangat mempengaruhi kuat lemahnya gerakan tari. Nah, coba kalian lakukan gerakan tari tersebut bersama temanmu ya. Tidak terasa sudah 1 jam Lani berlatih menari. Lani berlatih sejak pukul 12.30. Sekarang Lani merasa sangat lelah. Lani pun pergi ke kantor untuk istirahat tidur siang. Sampai di kamar, nah ternyata Lani langsung membaringkan tubuhnya. Tidak lama kemudian Lani pun tertidur. Tepat pukul 16.00 Lani terbangun. Jam dinding berbunyi. Lani segera mandi. Selesai mandi dan ganti pakaian, Lani mengulang pelajaran. Kebetulan ada pekerjaan rumah yang harus dikerjakan. Lani mengerjakan PR dengan serius. Tidak terasa, jam dinding menunjukkan pukul 17.30. Pekerjaan rumah Lani telah selesai. Nah, sekarang coba jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut sesuai cerita di atas ya. Yang pertama, pukul berapa Lani selesai latihan menari di rumahnya? Tunjukkan dengan jarum jam. Lani selesai latihan menari itu pukul 12.30. Berarti jarum pendeknya antara 12 dan 1 ya. Nah, seperti ini kita buat. Lalu 30 menit. Jarum panjangnya menunjukkan 30 menit. Dari 12 ke 3, 15 menit. 3 ke 6, 15 menit. Jadi 15 menit ditambah 15 menit sama dengan 30 menit. Artinya jarum panjang terletak di angka 6. Yang kedua, berapa lama Lani tidur siang? Nah, Lani tadi mulai tidur pukul 12.30 ya. Lalu Lani bangun pukul 16.00. Sekarang kita hitung berapa jaraknya dari 12 ke 16. Kita buat angkanya terlebih dahulu ya. 12, 13, kemudian 14, 15, dan 16. Nah, dari 12 ke 13 itu 1 jam.
13 ke 14 1 jam, 14 ke 15 1 jam, 15 ke 16 1 jam. Artinya semuanya ada 4 jam. Tinggal kita tambah 30 menit, jadilah 4 jam 30 menit. Lani tertidur selama 4 jam 30 menit. Nomor 3, berapa lama Lani mengerjakan pekerjaan rumah? Lani mulai pukul 16:00 saat Lani terbangun. Lalu ia selesai sekitar pukul 17:30. Nah, itu Lani selesai mengerjakan PR ya. Sekarang kita hitung dari 16 ke 17, ada berapa jam jaraknya? Kita lihat. Iya, benar sekali. Jaraknya hanya 1 jam. Jadi kita tulis ya 1 jam. Nah, di sini. Setelah itu kita tambahkan 30 menit sisanya. Tinggal kita tambahkan saja 30 menit. Jadi Lani mengerjakan tugas selama 1 jam 30 menit. Terima kasih. Kalian sudah mempelajari materi hari ini dengan baik. Kamu memang anak pintar. Ayah bunda, terima kasih ya sudah mendampingi Ananda hari ini. Semoga Ananda memahami materi pembelajaran hari ini dengan baik. Jangan lupa untuk membereskan perlengkapan belajar dan berterima kasih kepada orang tua, serta berdoa setelah belajar. Terima kasih. Sampai bertemu di materi selanjutnya. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.